Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan suatu bahan materi kuliah biologi 2 dengan judul metabolisme karbohidrat. Baiklah, untuk pertama saya akan mencoba menjelaskan alur metabolisme karbohidrat. Ya. Karbohidrat seperti yang kita tahu seperti nasi, jagung, singkong, dan lain-lain, untuk pertama kalinya dicerna di mulut. Nah, di mulut terjadi dua proses, yaitu proses kimiawi dan proses mekanik. Dan proses kimiawi itu dibantu dengan enzim lingual lipase yang berfungsi untuk mengubah polisakarida menjadi disakarida. Sedangkan proses mekanik dibantu oleh gigi-gigi yang ada di mulut tersebut. Nah, setelah itu berlanjut ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan tidak terjadi proses apapun, tetapi di kerongkongan ada gerak peristaltik. Nah, setelah dari kerongkongan berlanjut ke lambung. Di lambung terdapat pankreas. Di pankreas terdapat enzim pankreatik lipase enzim pankreatik amilase yang berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Dan pankreas itu menghasilkan hormon insulin. Setelah dari pankreas atau dari lambung, dia berpindah atau berlanjut ke usus halus. Nah, di usus halus terdapat pembuluh darah yang dilapisi oleh villi atau jonjot-jonjot pembuluh darah yang berguna untuk menyerap sari makanan yang sudah berupa monosakarida. Nah, di pankreas menghasilkan hormon, kita balik sebentar, di pankreas menghasilkan hormon insulin. Nah, di hormon insulin, setelah itu di usus halus akan menghasilkan sel. Kemudian untuk menghasilkan energi, insulin dan reseptor atau selnya ini harus cocok satu sama yang lainnya. Nah, setelah itu insulin dan reseptor memerintahkan glukos transport 4 untuk menarik atau untuk menyerap glukosa dalam pembuluh darah ini. Nah, setelah diserap seperti ini dinamakan proses glikolisis, yang artinya di mana glukosa berubah menjadi suatu energi. Nah, proses glikolisis tersebut proses glikolisis itu berasal dari glukosa yang berubah menjadi asam pirufat yang berubah lagi menjadi asetil-CoA dan kemudian berlanjut ke siklus Krebs atau yang lebih dikenal tricycle acid dan kemudian menjadi ATP atau energi. Nah, setelah itu kita beranjak ke macam-macam diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus terdapat dua jenis atau dua macam. Yang pertama adalah IDDM dan yang kedua adalah NIDDM. IDDM adalah insulin dependent diabetes mellitus, yang artinya atau ciri dari IDDM tersebut adalah 1. Kekurangan atau tidak ada sama sekali insulin. Nah, ini dikarenakan sel beta dalam pankreas tidak terbentuk atau terjadi kelainan dalam pankreas tersebut. Setelah itu di IDDM juga gula darahnya tinggi disebabkan atau hiperglikemia disebabkan tidak adanya terjadi glikolisis yang mengakibatkan
glukosanya bertumpuk dalam pembuluh darah yang menghasilkan glukosa dalam darah pun tinggi. Nah, cara menyiasatinya atau menanggulanginya dengan cara satu, meminum obat yang mengandung insulin, dan kedua bisa juga dengan suntik hormon insulin. Nah, selanjutnya NIDDM. Nah, NIDDM kepanjangan dari non insulin dependent diabetes mellitus. Nah, cirinya tidak bermasalah pada pankreasnya, tidak bermasalah pada insulinnya, tetapi bermasalah pada selnya. Nah, pada sel ini. Nah, di sel itu bermasalah pada bentuk reseptornya. Jadi tidak beraturan bentuk reseptornya untuk mengikat insulin ini. Nah, ini terjadi disebabkan adanya TNF alpha atau tumor necrosing factor alpha. Ini penyebab ketidakteraturan bentuk reseptor tersebut. Nah, dalam NIDDM ini memiliki insulin yang tinggi. Nah, insulin yang tinggi disebabkan karena yang tadi, ketidakteraturan bentuk reseptornya yang menghasilkan insulin itu tidak mau atau tidak bisa menyatu dalam sel ini untuk menghasilkan energi. Nah, setelah cara menanggulanginya atau menyiasatinya dengan cara menghancurkan TNF alpha, kemudian ketiga, pemeriksaan yang tepat untuk diabetes mellitus, untuk penderita diabetes mellitus. Satu, dengan cara gula darah puasa. Kedua, gula darah 2 pp atau 2 jam setelah makan. Dan yang ketiga, kadar insulinnya. Dan keempat, glukosa dalam urinnya. Nah, ciri-ciri penderita diabetes mellitus itu bisa kita bilang dengan 3P, yaitu polifagi, polidipsi, dan poliuri. Nah, jika polifagi artinya penderita tersebut banyak makan, dan polidipsi penderita tersebut banyak minum juga, dan poliuri penderita diabetes mellitus pasti banyak menghasilkan urin. Cukup sekian presentasi tentang metabolisme karbohidrat untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.